هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه ما الطير نحو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya. Alhamdulillah kita semua telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Purna Irawan SAG MAG. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra SSTP MIP. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Ajun Junara. Yang terhormat Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin tadi. Yang terhormat Bapak Ketua Forum Komunikasi Takmir Masjid Kecamatan Kemiling, Bapak Hilman Adiwijaya SE. Yang terhormat Ketua-Ketua Takmir yang hadir pada subuh hari ini serta anggota Forum Komunikasi Takmir Masjid se-Kecamatan Kemiling. Yang terhormat para kiai, para ustadz, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua Lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah Masjid Sholat Subuh Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Beringin Raya. Izinkanlah kami dari Forum Komunikasi Takmir Masjid se-Kecamatan Kemiling mengadakan kegiatan rutin, yaitu saling kunjung mengunjungi atau safari subuh yang dilaksanakan setiap pekan sekali, yaitu setiap hari Sabtu. Yang kebetulan hari ini bertepatan di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga tausiah, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Marilah hadirin sekalian untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara pada subuh hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Ajun Junara. Kepada Bapak kami persilakan, atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Kecamatan Kemiling sekaligus Ketua FKTM Forum Kerukunan Takmir Masjid Kecamatan Kemiling, dan seluruh anggota FKTM, selamat datang di Masjid Al-Muhajirin. Hari ini kita Masjid Al-Muhajirin alhamdulillah dapat kehormatan kedatangan saudara-saudara kita, tamu kita dari FKTM, dan berangkat silaturahmi, dan barangkali ada hal-hal yang akan tim sampaikan, beliau sampaikan kepada kita, terutama dalam hal-hal kehidupan beragama. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Masyarul muslimin rahimakumullah, kami dari Masjid Al-Muhajirin mohon maaf
bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kami menyambut bapak-bapak sekalian. Yang penting bagi kita adalah silaturahmi, karena itu adalah dianjurkan dalam agama. Selamat datang di Masjid Al-Muhajirin. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Itu detailnya nanti akan diisi oleh FKTM, barangkali Bapak Ketua dan para anggota akan mengisi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan kita mulai silaturahmi kita. Barangkali ada taklim dan sejenisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin. Sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua FKTM Bapak Hilman Adi Wijaya SE. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Tak lupa salawat serta salam salawat curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian di alam nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dama Putra SSTP MIP. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Purna Irawan SAG MAG. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin atau yang mewakili beserta jemaah yang berkesempatan hadir pada subuh ini. Yang kami hormati para ustadz, para kiai, para haji, para imam. Yang kami hormati ketua-ketua takmir masjid sekecamatan Kemiling dari 9 kelurahan yang berkesempatan hadir pada subuh ini. Tak lupa ketua lingkungan, ketua RT, Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Muhajirin. Pagi ini FKTM hadir di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka kegiatan FKTM. Kegiatan ini sudah berlangsung, sudah putaran kedua. Jadi dari 104 masjid di Kecamatan Kemiling, ini sudah putaran kedua. Alhamdulillah FKTM dibentuk oleh Bapak Haji Purna Irawan. Kalau nggak ada FKTM nggak mungkin kami bisa sholat di masjid-masjid. Entah kapan bisa sholat masjid di Kecamatan Kemiling ini, baik yang di Kedaung maupun yang di kelurahan lain. FKTM hadir untuk menjalin silaturahmi di antara kita sekalian dan merupakan kegiatan yang begitu bermanfaat. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Masjid Al-Muhajirin. Jadi salah satu program FKTM adalah FKTM berbagi. Waktu pelaksanaan pemotongan hewan kurban, Masjid Al-Muhajirin berpartisipasi menyumbangkan beberapa bungkus daging kurban, dan telah kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Dan FKTM perlu disampaikan bahwa kegiatannya tidak hanya safari subuh, tetapi ada kegiatan-kegiatan agama lainnya, kesehatan, dan pelatihan-pelatihan untuk kita semua, dan begitu bermanfaat. Dan harapan saya di waktu-waktu yang akan datang, jamaah Al-Muhajirin bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan safari subuh yang akan datang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua FKTM Bapak Hilman Adi Wijaya SE atas sambutannya. Sambutan yang ketiga itu sambutan dari Bapak Camat Pemilih Bapak Andi Dharma Putra SSTP MIP. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tabibun. Yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Kemiling Bapak Purnawirawan SAG MAG, yang saya hormati Ketua, Imam sekaligus para pengurus dari Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam sehingga kita semua dapat hadir pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita saling aturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat keluarga dan kita para muslimin yang selalu mendapat sampai di akhir. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih bersama-sama melaksanakan kunjungan di Masjid Al-Muhajirin. Semoga kegiatan FKTM ini dapat terus aktif dan dapat terus bersama-sama kita keliling di seluruh masjid yang ada di Kecamatan ini. Dalam kesempatan sore ini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada segenap ketua pengurus dari Masjid Al-Muhajirin ini, karena kami telah disuguhi, telah diberikan kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini dapat kita bersama-sama ke depan untuk saling mengunjungi masjid-masjid yang ada di Kecamatan Kemiling. Gunanya apa? Untuk saling silaturahmi dan juga meningkatkan persaudaraan kita semua, khususnya yang ada di Kecamatan Kemiling. Dalam kesempatan ini saya selaku pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta kerukunan kita semua dalam bermasyarakat, karena di tahun ini tahun politik, terkadang ada berita-berita yang bersifat provokatif dan lain sebagainya. Saya harap kita semua tetap dapat menjaga kerukunan kita semua. Mungkin tidak dapat banyak yang saya sampaikan. Ke depan saya berharap kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan istiqomah untuk dapat hadir di kegiatan FKTM yang akan datang. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya tausiah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Purnawirawan SAG MAG. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra, yang alhamdulillah beliau sangat istiqomah untuk dapat membersamai kegiatan FKTM bersilaturahmi dari masjid ke masjid, walaupun jauh betul jaraknya dari Kemiling sampai ke Kedaton. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua FKTM dengan seluruh jajaran kepengurusan. Kemudian yang kami hormati Bapak dan saudara-saudara para ketua masjid dan pengurus masjid, bil khusus tentu
ketua dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, dan imam kita yang luar biasa. Hadir pula Bapak Haji Dr. Firman. Beliau ini luar biasa ya, dan beliau ini ketua masjid juga, Masjid Taqwa ya, yang berseberangan dengan katedral ya, Tanjung Karang. Kemudian Bapak dan saudara-saudara, para kiai, para ustadz kita, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagialah kita subuh ini karena kita bisa mencatatkan diri kita dan nama kita untuk menjadi tamunya Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita di rumahnya Allah yang bernama Masjid Al-Muhajirin. Ini luar biasa ya. Insyaallah kita lihat catatannya nanti di sorga nanti, bahwa kita salah satu yang memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga Allah menyampaikan sholawat beriring salam kita ke hariban baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita juga berharap bahwa kita bukan hanya diberikan Allah ketegasan dan kelugasan lisan kita menyebutkan namanya dan mengakuinya sebagai nabi, tapi ada satu harapan besar. Keinginan kita adalah kita ingin mendapatkan syafaahnya di hari kiamat nanti. Tapi tentu syafaah itu kan tidak mudah. Artinya kan syafaah itu kan rekomendasi atau jaminan, pertolongan gitu loh. Siapa yang mau melaksanakan kegiatan di Masjid Al-Muhajirin ini harus ada rekomendasi dan jaminan dari pengurus masjidnya. Tapi kan tidak semua jamaah ucuk-ucuk langsung dikasih rekomendasi toh. Lawang nggak pernah juga ke masjid, kerjaannya cuma mabok-mabok, ngadu ayam segala macam, ucuk-ucuk mau melaksanakan kegiatan di masjid, kan pasti mikir 2-3 kali pengurus masjidnya. Tapi kalau dilihat ternyata rutin luar biasa, istiqomah melaksanakan kegiatan luar biasa, sekali ngomong langsung dikasih rekomendasinya. Begitu pula kita dengan baginda Rasul. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah menciptakan kita ini memang menjadi luar biasa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku. Nah, konotasi ibadah ini kan kadang-kadang kita berpikir hanya sholat, hanya puasa, kemudian haji dan sebagainya. Padahal kan menurut fikihnya ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu maksudnya ibadah memang yang sudah dijelaskan kapan waktunya, apa bentuknya, berapa jenisnya. Contoh sholat, sudah ditentukan 5 kali sehari semalam. Mau ngurangi tidak bagus, mau ngelebihin juga nggak bisa juga. Ditentukan subuh mesti ada di fajar, hanya 2 rakaat. Zohor ada di tengah, 4 rakaat, sudah ditentukan sedemikian rupa. Puasa harus di bulan Ramadan, puasa wajibnya. Haji ya harus ke Mekah dengan Madinah, sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua ada namanya ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang belum ditentukan Allah, apa bentuknya, apa jenisnya, berapa jumlahnya, dan kapan waktunya. Bahwa yang namanya ibadah itu setiap kata-kata dan perbuatan yang kita lakukan mengandung nilai kebaikan, itu ibadah. Itu ibadah. Kita mau berangkat tadi sholat subuh, cuma satu kan niat kita sholat subuh. Tapi ternyata keluar dari rumah pas jalan tadi ada batu besar ternyata di tengah jalan. Spontanitaslah kaki kita singkirkan batu itu dengan kaki kita. Dengan pikiran nanti takut ngenain orang. Kalau dilindas mobil nanti gimana? Berpikirnya kan seperti itu, langsung kita singkirkan. Gerakan kita menggerakkan kaki itu adalah ibadah. Karena tidak semua orang yang mungkin ketemu dengan batu itu langsung menggerakkan kakinya menyingkirkan batu itu. Persoalannya ada nggak niat kita menyingkirkan batu itu dari rumah? Kan nggak ada.
Nah, karenanya gerakan spontanitas itulah Bapak dan saudara sekalian itu ibadah ghairu mahdoh. Masya Allah. Karena tidak semua orang akan seperti itu. Kita lewat umpama ya, karena kebetulan masih di kampung-kampung, lewat di depan rumah orang, mau pengajian ibu-ibu ya, lewat di depan orang, kebetulan orang itu ngejemur di atas pagar-pagar tanam-tanamannya. Kemudian ada kebetulan pakaian itu yang jatuh ya. Spontanitaslah kita angkat, kita kembalikan ke tempatnya semula. Ada enggak niat kita mengangkat jemuran orang dari rumah? Kan enggak ada. Tapi spontanitasnya gerakan kita untuk dapat melakukan kebaikan, itulah namanya ibadah. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah perintahkan kita untuk menjadi seseorang yang diperlihatkan dan memiliki nilai ibadah kehambaan, maka Allah sempurnakan kita. Di samping kita diberikan akal, diberikan nafsu juga, dan ada kendali agama. Malaikat punya akal tapi tak punya nafsu, makanya enggak pernah coba-coba Pak, dan enggak pernah rebutan. Nah, binatang diberikan Allah nafsu, tapi ternyata akalnya tidak sempurna Bapak Ibu sekalian. Nah, manusia ada akal, ada nafsu. Kita beragam seperti ini kan Pak, punya pakaian beragam seperti ini kan karena nafsu. Punya rumah yang bagus mentereng, punya mobil segala macam itu kan karena nafsu. Artinya nafsu itu membuat kita maju, sedangkan akal mempermudah keinginan dari nafsu itu. Gimana caranya punya mobil, mau kredit, mau kontan segala macam, otaklah yang berpikir Bapak Ibu sekalian. Nah, antara nafsu dengan akal ini, kalau dia jalan beriringan tidak ada kendalinya, maka dia akan bablas. Makanya Allah berikan kendalinya, remnya yang bernama agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata-kata a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Ini memberikan pemahaman bahwa siapapun orangnya yang sudah merasa beragama, pasti tidak akan kacau dirinya, tidak akan kacau rumah tangga keluarganya, tidak akan pernah berbuat kacau di tengah-tengah masyarakatnya. Artinya pasti selalu membawa kebaikan dan kedamaian. Makanya satu saat ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah, apa sih artinya agama? Kata para sahabat. Spontanitaslah Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah kritik, gitu loh. Yang namanya nasihat itu adalah untuk kebaikan kita. Kalau urusan dengan akidah, kalau akidahnya salah, maka nasihat agama ini meluruskannya, membenarkannya. Kalau akidahnya kotor, maka agama ini untuk membersihkannya. Kalau akhlak kita nggak bagus, agama ini kan yang meluruskannya. Masalahnya sekarang ini siapa yang menyampaikannya, siapa yang menerimanya. Siapa kira-kira yang menyampaikan nasihat itu dan siapa yang bakal menerima nasihat itu? Karena sesungguhnya melaksanakan nasihat, menyampaikan nasihat atau kritik itu jauh lebih mudah daripada menerima nasihat dan menerima kritik. Ini sudah sunatullah Pak. Kalau menasehati atau ngeritik ringan betul mulut kita. Tapi ketika menerima nasihat atau kritik, beratnya bukan main. Belum tentu semua kita bisa. Makanya wajar kalau Rasulullah itu menjadi teladan bagi kita. Kalau kita kan masih bisa memberikan contoh, tapi belum tentu bisa jadi contoh. Padahal derajat yang tinggi itu ketika kita mampu jadi contoh. Kalau memberikan ayat luar biasa kita, tapi ketika konsekuensi dari ayat itu ya belum tentu. Nak, kamu harus sopan ya nak, begini, uang kita sendiri aja belum sopan ya. Nah, kamu harus begini ya, kita bisa memberikan contoh, tapi belum tentu jadi contoh. Masya Allah, luar biasa. Makanya kata Rasulullah, ad-dinun nasihah. Nah, tentang menerima kritik ini tidak mudah. Jadi satu saat
di namanya Cordova, ya, Andalusia, ya, Andalusia. Di zaman Khilafah Utsmani, ada seorang khalifah yang bernama Abdurrahman An-Nasir. Beliau khalifah. Dia punya nama, anaknya namanya Al-Hakam. Nah, pada saat dia berkuasa ada seorang mufti. Kalau mufti sekarang ini setingkat dengan ketua MUI lah. Artinya alimnya juga iya, hafiznya juga iya. Alhamdulillah. Seperti adinda kita ini. Ini yang nyoting ini karena milenial. Padahal alhamdulillah beliau ini seorang hafiz, seorang alim juga, ya. Luar biasa, ya. Nah, Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jadi seorang mufti ini bernama Al-Munzir bin Sa'id. Ternyata Khalifah Abdurrahman An-Nasir ini kan keasikan membangun negerinya, sehingga asik dengan urusan dunianya, urusan berpikir bagaimana caranya membangun dan segala macam. Ketika kita disibukkan oleh dunia, pasti akan lupa urusan dengan Tuhan. Itu biasanya seperti itu. Maka Abdurrahman An-Nasir ini asik-asiknya membangun, memperhatikan rakyatnya, dia lalai sholat Jumat. Jumat minggu pertama enggak datang, Jumat minggu kedua enggak datang. Ditanya karena sibuk ngurus pembangunan dan negerinya. Gitu pula kita kadang kalau sudah urusan dunia biasanya lupa. Paling tidak apa yang kita lakukan? Sholat tetap sholat, tapi pasti kita tunda sholatnya kadang-kadang. Bahkan karena urusan dunia ini jarang kita berjamaah kadang-kadang Bapak sekalian. Ya, inilah urusan dunia. Ya. Nah, maka pada minggu yang keempat ternyata dia datang ke masjid. Yang tugas khotib saat itu kebetulan adalah seorang mufti ini. Maka dia menyampaikan khutbahnya sebenarnya tidak nyindir gitu, tidak nyindir. Dia menyampaikan ayat nasihat itu tadi, pesan agama itu tadi, surat Asy-Syu'ara ayat 128. Disampaikan di dalam ayat itu bahwa apakah kamu mengira bahwa kamu membangun tempat-tempat yang tinggi, membangun bangunan-bangunan yang tinggi di tempat-tempat yang tinggi, artinya mengumpulkan, membangun dan segala macam, sehingga membuat kamu lalai karena kamu kira setelah kamu kumpulkan semuanya kamu akan bisa bertahan. Apa kata Allah? Fattakullah, ingatlah, takutlah sama Allah dan hendaknya kalian senantiasa taat. Selesai sholat Jumat itu, orang kan berpikir bahwa ini sindiran untuk khalifah ini. Semua orang hampir berpikiran yang sama. Tapi Al-Munzir ini kan menyampaikannya dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Itulah bedanya kita. Kalau kita ini pertama, makanya keberkahannya itu susah diterima, sudah diturunkan Allah. Karena yang menyampaikan kadang gak ikhlas, yang kedua penuh kebencian, tidak sukaan dan kepentingan, yang nerimanya juga begitu juga. Nah ini berbeda, yang menyampaikan ikhlas dan penuh kasih sayang. Selesai itu pulang, ngobrollah Khalifah An-Nasir ini dengan anaknya Al-Hakam. Nak, bagaimana pendapatmu tadi nak dengan khutbahnya Abdurrahman mufti kita itu, ya, Al-Munzir bin Sa'id itu. Spontanitas anaknya langsung ngomong. Memang sudah lumrah kita ini berat untuk dikritik, ya. Sangat susah untuk menerima nasihat. Apa kata anaknya? Ayah, kurang ajar mufti itu ya. Jelas betul khutbahnya itu nyindir ayah itu. Nyindirnya di depan orang lagi, luar biasa itu ayah. Tak pantas dia dipertahankan sebagai ustadz. Rasanya enggak bisa dipertahankan sebagai ustadz itu. Lebih baik kalau bisa kita singkirkan dia. Tapi apa jawaban Abdurrahman An-Nasir? Nak, kamu salah nak. Salah nak. Bahwa dia menyampaikan ayat Quran, bukan bahasa lisannya, tapi dia menyampaikan ayat Quran. Yang berpesan itu adalah Allah melalui lisannya kepadaku. Dia mengingatkan, karena memang kita punya porsi masing-masing. Saya diberikan Allah kemampuan untuk memimpin negeri ini, memperhatikan rakyatnya, tapi dia punya kesempatan, kemampuan untuk memberikan peringatan, menyampaikan nasihat-nasihat agama. Biarkan dia nak, jangan diganggu-ganggu. Memang tugas kita punya masing-masing. Pulang dia,
Nggak lama ternyata Cordoba kena kemarau panjang. Sampai 1 tahun kemaraunya, sehingga ternak-ternak mati, kemudian tumbuh-tumbuhan mati semua, terjadilah krisis berkepanjangan. Bingung kan? Khalifah ini ternyata walaupun sudah sekelas presiden, khalifah nggak bisa menciptakan air dan menurunkan hujan. Jadi manusia itu walaupun merasa hebat, ada sesuatu yang nggak bisa untuk dilakukan. Makanya Allah tunjukkan kebesarannya. Maka dia ngutuslah seseorang untuk menghadap kepada Mufti Munzir bin Said ini. Nah, utusan ini nyampaikan, Mufti, saya nyampaikan pesan. Pesan apa? Pesan dari khalifah kita. Kita ini kan kemarau panjang. Jadi sampai hari ini belum juga turun hujan. Pasti ada pembuka dari kunci kegoiban itu yang bisa menurunkan hujan. Dan khalifah sadar betul bukan dia orangnya, karena dia pasti banyak kesalahan. Yang bisa membuka pintu kegoiban itu adalah engkau. Makanya khalifah berpesan, mohon kesediaanmu untuk mampu memimpin kita sholat istisqa. Nanyalah si Mufti ini, gimana tuanmu? Setelah saya khutbah waktu itu, gimana tuanmu itu? Ada perubahan enggak? Ngomonglah utusannya ini. Wahai Mufti, setelah dia mendengarkan khutbahmu saat itu, tidak pernah kutinggalkan 1 malam pun. Ternyata khalifah itu senantiasa bangun malam, sholat malam. Bahkan 1 malam ku dengar sekali rintihannya. Dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, ampunkan kehilapan dan kesalahanku, karena aku telah hilap dengan dunia. Yang kutakutkan adalah bukan engkau mengazab aku karena kesalahanku, tapi yang kutakutkan adalah umatku terkena azab, rakyatku terkena azab karena kesalahanku. Menangis dia. Maka Mufti ini, kalau begitu saya siap untuk memimpin pelaksanaan sholat istisqa. Dilaksanakan sholat istisqa, alhamdulillah turun hujan sehingga luar biasa. Makmurnya Khilafah Utsmaniyah saat itu sampai kekuasaannya 700 tahun. Bukan karena saking hebat-hebatnya pemimpinnya, tapi kenapa sebabnya Allah turunkan keberkahan? Kenapa sebabnya Allah turunkan keberkahan? Salah satunya karena mereka ada yang mampu menyampaikan nasihat dan mereka siap menerima nasihat. Ini menjadi luar biasa. Jadi saling sehat, nasihat menasehati luar biasa. Makanya kita disindir oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu semuanya merugi illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan memiliki amal soleh, tawasobil haq, tawasobisob. Artinya ternyata Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri iman kita itu adalah timbul kepedulian di antara kita. Jadi sholat jojong, ngaji jojong, ya, jojong, tapi sama tetangga gak peduli. Sama saudara nggak peduli, ya belum sempurna itu. Karena yang dimaksudkan Allah adalah amilus solihah wa tawasobil haq wa tawasobisol. Makanya insya Allah kami sudah berkunjung yang kedua kali ke Muhajirin ini Pak Dokter. Ya, saya nggak ngerti Pak Saiku, mudah ada yang pernah yang ikut nggak belum di Al-Muhajirin? Mudah-mudahan minggu-minggu besok ada yang ikut. Kami ini yang hadir ini nggak punya kepentingan semua selain dari bagaimana caranya silaturahmi, menyatukan kita umat Islam ini, silaturahmi bersama-sama. Toh saya nggak bakal nyalon jadi DPR juga, Pak Camat juga begitu. Paling Pak Camat kan naik, alhamdulillah jadi kepala dinas sesuai dengan karirnya. Tapi nggak punya maksud apa-apa selain bagaimana merekatkan kita umat Islam ini. Makanya alhamdulillah yang hadir ini Pak Dokter, NU-nya banyak, Muhammadiyahnya juga banyak, kemudian LDII-nya juga banyak. Makanya nggak kaget-kagetan lagi kalau masuk masjid itu pakai kunut atau enggak pakai kunut gitu loh. Tadi itu yang NU nggak ada yang sujud kan, sahwi kan?
Nggak ada. Kenapa? Saking menjadi luar biasanya karena silaturahmi itu saling memahami, akan belajar terus, belajar terus, belajar terus. Kenapa? Karena saking banyaknya kita silaturahmi, pengalaman kan banyak. Saya pernah diajari sama kiai saya dulu waktu keluar dari pesantren, Pak Dokter. Katanya, Purna, kalau kamu mau hidup enak, nanti setelah dari pesantren ini ada 3 jimatnya. Saya pikir jimat apa gitu loh. Satu, kata dia, kalau kamu banyak baca pasti banyak tahu. Makanya kita yang baca koran pagi ini pasti akan jauh lebih banyak tahu informasi daripada yang tidak baca koran. Kemudian banyak lihat, banyak jalan, banyak lihat. Saya dengan Pak Camat tadi, Pak Camat dari Kedaton, saya dari Jagabaya, lebih banyak yang kami dua lihat daripada bapak-bapak yang di Beringin Raya ini kan. Kemudian banyak bergaul, banyak silaturahmi, banyak saudara, kata beliau. Saya pikir-pikir sekarang benar juga gitu. Makanya alhamdulillah semakin kita mengerti perbedaan-perbedaan itu, alhamdulillah. Makanya sering saya sampaikan kita harus memahami ajaran-ajarannya. Tadi imam kita enggak baca bismillah, kan sudah pernah kita pelajari. Kalau Imam Syafi'i pasti dia baca bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dan Hanafi dia sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau Imam Maliki memang tidak baca bismillah sama sekali. Loh kenapa? Karena pengikutnya Imam Maliki berpendapat bahwa bismillah itu merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah gitu. Nah, semakin banyak gitu ilmu kita. Jadi kita nggak saling menyalahkan. Menempatkan tangan saja kita sama. Kalau Imam Syafi'i Allahu Akbar pas di sini, ya, antara mata tangan dengan kanan dengan kiri ini bertakupan dan di atas pusar. Tapi Imam Ibnu Hanbal dengan Imam Hanafi agak turun ke bawah. Ya, agak seperti ini, Bapak Ibu sekalian, turun ke bawah. Imam Maliki sebahagian dia tidak di situ tapi lepas Allahu Akbar. Makanya kalau kita sholat di Mekah dengan Madinah itu pasti ngelihat gitu. Kalau kita yang belum punya ilmunya, ikut apa itulah itu ya. Ya, mazhab apa itulah. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Makanya semakin sering dan semakin banyak kita belajar, insya Allah semakin baik, semakin luar biasa. Nah, jadi kami ngajak muhajirin, mudah-mudahan sorga itu Pak RT nggak aja di muhajirin aja. Tapi ada di masjid-masjid yang lain. Kalau bapak-bapak merasakan indahnya sholat di al-muhajirin, bapak-bapak belum pernah merasakan indahnya sholat di masjid-masjid yang nggak pakai AC, Pak. Makanya insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan di waktu-waktu selanjutnya kita bisa bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Agama Bapak Haji Purna Irwan SAG MAG yang telah memberikan tausiah kita pada subuh hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada hadirin sekalian, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Di sini ada Bapak Haji Purna Irawan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala KUA. Di sini ada juga Bapak Camat, Bapak Andi Dharma Putra. Silakan yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kita untuk tanya jawab atau untuk curhat lah ya kepada kita semua. Dan terus terang kalau diberi kesempatan untuk curhat atau tanya, kalau nggak ada yang bertanya kayaknya sayang banget. Makanya saya akan bertanya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak guru kita yaitu Bapak KUA, Bapak Haji Purna Irawan ini merupakan ulama kita. Dan juga terima kasih kepada Bapak Camat, ini merupakan umarok kita yang telah berpesan, beramanah kepada FKTM ini agar istiqomah untuk safari subuh ini. Dan juga kepada bapak-bapak pengurus masjid takmir sekecamatan Kemiling
yang sudah hadir di tempat ini. Untuk mencapai tempat ini tidak gampang, perlu perjuangan, niat, istiqomah yang luar biasa. Saya sendiri mungkin karena sudah kebiasaan ikut safari subuh, setiap malam Sabtu kok saya bangunnya 2 kali. Tadi jam 2 malam sudah bangun, kirain udah subuh, nggak taunya belum. Akhirnya tidur lagi Pak, takut ketinggalan. Nah sampai tadi waduh udah adzan, akhirnya salat subuhnya 2 kali nih tadi. Saya takut ketinggalan kalau salat subuh di sini. Jadi dari rumah udah salat subuh, di sini alhamdulillah rupanya belum ketinggalan, sehingga salat subuh berjamaah 2 kali saya salat subuhnya ini tadi. Jadi saya merupakan senang banget dengan mendengar dari Bapak Imam masjid ini tadi, ayatnya panjang dan fasih, sehingga saya juga merasa senang. Maka saya berharap untuk masjid-masjid nanti yang berketepatan kalau sholat subuhnya jangan cepet-cepet, karena kalau kita ketinggalan sholat berjamaah itu sudah benar-benar sangat merugi perasaan dan sangat kecewa. Dan alhamdulillah di masjid ini saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Terus terang kalau saya di setiap masjid saya merasa nyaman, entah itu Muhammadiyah, itu saya merasa nyaman. Dan juga kepada khususnya Bapak Ketua Masjid atau Takmir Masjid Al-Muhajirin ini ya Pak ya. Terus terang dari kemarin tadi malam saya sudah terbayang ketua masjidnya. Ya, rupanya ketua masjidnya sudah ganti. Nah, dalam perjalanan saya terbayang kemarin waktu safari subuh di sini di awalnya ya, beberapa kali pertemuan aktif. Dan ini juga merupakan masjid-masjid yang lain setelah berketempatan 1, 2, 3 kali aktif kemudian ngilang lagi begitu juga. Tapi saya berharap mudah-mudahan kita istiqomah semua. Ini belum pertanyaan ini Pak. Tidak banyak Pak, terus terang pertanyaan saya. Jadi disampaikan oleh Bapak narasumber kita agar kita ikhlas dengan penuh kasih sayang. Pertanyaan saya, trik untuk mendapatkan rasa keikhlasan dan kasih sayang itu bagaimana Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak narasumber sering menyampaikan bahwa yang aktif safari subuh ini sudah moderat semua. Entah pakai doa, kunut atau tidak, nggak jadi masalah. Zikir bareng atau enggak jadi permasalahan. Alhamdulillah. Ya, cuman cara kita berpikir, bersikap dan bertindak itu bagaimana Pak? Apakah kalau misalkan saya keluarga besar dari NU dari kecil, istri kebetulan orang Muhammadiyah, anak saya ahli sunnah, jangan-jangan nanti dapat cucung LDII. Nah, ya terus terang awal-awalnya saya stres Pak. Mau baca yasinan setiap malam Jumat, istri sudah mulai mau. Nggak taunya anak sudah mulai dewasa, ahli sunnah, sehingga nggak yasinan lagi. Kemudian sholat berjamaah, tadinya zikir bareng-bareng, alhamdulillah. Kemudian sekarang nggak lagi jadi stres Pak saya. Sampai kakak kandung saya nggak usah stres tip, katanya. Nama saya Khotib Pak. Kalau di YouTube Khotib Umar. Jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe. Nah kalau YouTube FKTM ini, kalau kita sudah aktif kok nggak mau subscribe YouTube FKTM, sungguh terlalu. Ya apalagi YouTuber kita ini sudah ulama juga. Jadi insya Allah YouTubernya nanti semakin berkembang. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tim. Bapak dan saudara sekalian, ya seperti biasanya beliaulah untuk meramaikan YouTube-nya. Ya, jadi Bapak dan saudara sekalian, pekerjaan yang mudah, ringan betul gitu disampaikan, diucapkan, tapi agak luar biasa
tantangan dan perjuangannya untuk melaksanakan yaitu pertama ikhlas, yang kedua sabar, yang ketiga syukur. Ini cuma mudah ngomongnya aja kita, tapi ketiban kita belum tentu kita bisa semua. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, pertama untuk ikhlas itu kan kita memang harus meluruskan niat dulu. Niatnya untuk apa? Pertama, contoh ke masjid ini mau sholat apa mau ngobrol, mau sholat atau pengen dipuji dan segala macamnya. Jadi niatnya diluruskan dulu Bapak dan Saudara sekalian. Yang kedua, dipenuhi dulu unsur-unsur yang akan menjadi pijakan dalam pelaksanaan ibadah kita itu, karena dia akan menjadikan kita menjadi sesuatu yang ikhlas. Karena contoh Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita niatnya nggak lurus, saya atau Pak Camat gitu membantu seseorang, awalnya memang ikhlas, tapi ternyata karena memang niatnya nggak lurus kan, satu saat orang yang dibantu itu kebetulan saya dengan Pak Camat kan butuh bantuan gitu. Nah kebetulan minta bantuan dengan yang pernah dibantu itu gitu loh. Nah karena betulan dia nggak bisa bantu, nah mulailah keluar omongan kita, kemarin saya bantu, masa saya minta bantu dikit aja nggak apa? Enggak. Kenapa? Karena memang kita tidak meluruskan niat bahwa yang kita lakukan itu hanya semata-mata karena memang Allah yang menggerakkannya. Kita selalu mengukur dari kebaikan kita. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya kita melakukan itu jangan hanya imbalan dunia yang kita harapkan. Makanya katanya kan belajar ikhlas itu belajar dari buang air besar dan buang air kecil gitu. Setelah kita keluarkan kan nggak kita tengok-tengok lagi gitu loh, nggak kita ingat-ingat lagi. Tapi habis buang air besar, buang air kecil, cerita saya sama Pak Camat tadi, saya buang air kecil itu Pak Camat, buang air besar itu Pak Camat, gini, kayaknya nggak ikhlas betul gitu ngeluarinnya. Nah, makanya jangan pernah diingat-ingat kebaikannya itu ya, jangan pernah diingat-ingat gitu, karena memang sesuatu itu yang akan merusaknya adalah urusan dunia tadi. Nah, terus yang kedua, karena perbedaan, kalau Pak Khotib ini bukan ngomong, kalau itu memang fakta Pak. Kebetulan saya salah satu penengahnya gitu. Jadi Pak Khotibnya NU, betulan istrinya Muhammadiyah Pak Dokter. Jadi saya kebetulan sudah menengahinya 2 kali gitu ya. Ya, karena memang ada perbedaan-perbedaan, tapi setelah diberikan pandangan alhamdulillah gitu ya. Dua-duanya bisa memaklumi. Jadi ternyata memang ilmu itu penting, karena memang dengan ilmu itu kita akan memahami segala sesuatunya. Karenanya ketika kita taklid aja, mengikuti sesuatu tanpa ilmu itu akan jadi bahaya gitu loh. Kan bahaya. Ini pesan dari kiai saya, pokoknya jalan lurus aja gitu loh. Dia hanya ingat pesan kiainya jalan lurus saja. Padahal jalan itu kalau lurus saja masuk jurang gitu loh Pak. Kenapa dia nggak pakai ilmu? Ya, hanya taklid aja mengikuti apa adanya. Makanya kan harus pakai ilmu gitu loh. Harus pakai ilmu. Makanya kita saling mengingatkan. Makanya ayat yang dibaca Pak Imam tadi, kalimatan thayyibatan kasyajaratan thayyibatan, gitu ya. Umat Islam itu seperti kalimat yang baik, kemudian seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa? Akarnya menunjang ke dalam, kuat gitu Pak ya. Kemudian batangnya kuat, kemudian di atasnya juga dia berbuah segala macam bermanfaat. Nah begitulah umat Islam itu. Nah, maka harus saling mengingatkan, harus saling ngajak. Kata Panglima Sudirman itu, saudara-saudaraku, kalau kalian ingin menang maka kalian harus kuat. Kalau kalian mau kuat maka kalian harus bersatu. Begitulah sekarang ini Bapak sekalian. Nah, dengan cara silaturahmi seperti ini, maka kita akan saling mengingatkan. Kalau enggak akan terus saja kita perbedaan di antara kita dan tanpa bisa menghargai. Seolah-olah muhajirin paling sorga sendiri, seolah-olah Baitur Rahim paling sorga sendiri, seolah-olah Baitur Rahman paling sorga sendiri. Padahal Allah tebar, jangan-jangan yang paling sorga itu ada di pojok sana gitu loh.
tapi nggak pernah kita ketahui. Nah, itulah silaturahmi kita. Terima kasih. Karena Pak Khotib itu bukan nanya, dia hanya nyampaikan, mengingatkan kita aja. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Zainuddin. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalamu radallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya munazzil al barakat wa ya qadi al hajat fil bari wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa ana mala salihan tardah waslih lana fi dhurriyyatina innana tubna ilaika wa innana minal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna ittiba'ah wa arinal batila batila warjukna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'atana haja jam'atan marhuma wa tafarraqu min ba'di tafarruqum ma'suma. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zainuddin yang telah memimpin doa kita. Dengan berakhirnya doa maka berakhir semua acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf pada bapak-bapak sekalian, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه ما الطير نحى وبرد ما الطير نحى وبرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حب لام ونادى نادى لكل فلاحي نادى لكل فلاحي هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد وهو النبي الحاشر قلبي محمد ونحن فيه نفاخر محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر فهو البخيل الخاسر وهو النبي العاقب قلبي محمد قمر أضاء كواكب مسك الختام حبيبي أعلى الأنام
الأنام مراتب هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد هو أحمد لكل العاشقين حبيب وأنا حبيبي محمد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد